Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan bekal takwa yang sudah kita persiapkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah berkenan untuk melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, bertakwa kepada Allah itu banyak caranya. Di antaranya adalah berusaha menjaga keislaman kita, keimanan kita, dan segala hal yang terkait dengan agama kita. Itulah termasuk akidah yang wajib kita jaga. Ini termasuk salah satu bentuk untuk menampakkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib hukumnya menghormati hal-hal yang terkait dengan agamanya, dan juga berbahaya kalau ada seorang muslim tiba-tiba terlibat kepada penghinaan terhadap urusan agama Allah atau agama Islam. Menurut para ulama, hukmu al-ihana 'ala ad-din ya'tham wa yakfur. Hukum menghina atau mencaci, merendahkan terhadap urusan agama itu ya'tham, berdosa, wa yakfur, bahkan juga bisa menyebabkan kekufuran. Tergantung dari bagaimana seseorang itu dalam melakukan penghinaan. Ini kan terkait babnya menjaga agama Allah, terutama jangan sampai ada seorang pun yang mengaku sebagai seorang muslim tapi perilakunya, perkataannya, keyakinannya justru menghina agama Islam. Kalau penghinaan itu sedikit ringan, paling tidak ya'tham. Arti ya'tham yaitu berdosa, atau hukmuhu haram, hukumnya adalah haram. Kita contohkan sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul bayad. Konon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk orang yang mencintai warna putih, termasuk juga dari segi pakaian dan lain sebagainya. Kalau ada orang mengatakan aku tidak suka warna putih, aku tidak suka baju putih, kemudian ditanya kenapa tidak suka, ya supaya tidak sama dengan Rasulullah. Nah, ini ya'zam, berdosa karena tidak sampai menyebabkan kekufuran. Tapi kalau misalnya ada seorang menghina Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga menyekutukan Allah, termasuk penghinaan. Karena dikatakan Allahu Ahad, bahwasanya Allah itu Maha Esa, dia mengatakan tidak, Allah tidak Maha Esa, Allah itu berbilang misalnya, ini jelas yakfur. Atau juga menghina Allah dalam bentuk yang lain, entah itu kata-kata atau perbuatan, ini bisa yakfur, maksudnya menyebabkan kekufuran. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap agama kita ini
adalah sebagaimana dalam firman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, barang siapa yang menghormati sya'airallah, syiar-syiar agama Allah. Syiar di sini boleh sebagaimana tadi kita sebutkan Allah sebagai Tuhan kita dan Rasulullah sebagai Nabi kita, tapi ada juga adalah simbol-simbol Islam. Ini yang sering tidak diketahui oleh masyarakat. Kewajiban kita menghormati simbol-simbol itu, semisal Ka'bah itu adalah simbol Islam. Bahkan juga gambar Ka'bah pun termasuk simbol Islam. Jadi kalau kita menggunakan atau memanfaatkan gambar Ka'bah, entah untuk apa saja sebagai simbol Islam, dosa kalau kita pergunakan untuk kemaksiatan. Misalnya ada seorang politikus, kemudian dia menggunakan simbol Islam tapi dipergunakan untuk korupsi. Korupsinya haram, dia menggunakan simbol Ka'bah, ini juga double haramnya, ma'asyiral muslimin. Namanya simbol-simbol Islam. Masih banyak simbol Islam, masjid termasuk simbol Islam. Tempat-tempat majelis taklim itu juga simbol Islam. Pesantren itu juga simbol Islam, terutama di negeri kita yang namanya pesantren. Pasti orang mengatakan di sana akan dipelajari agama Allah. Minimal adalah kalau tahfidzul Quran yang mempelajari bacaan Al-Quran, itu juga namanya simbol-simbol Islam. Mengajar agama yang lumrah dipanggil ustadz. Jadi definisi ustadz misalnya atau guru agama itu termasuk simbol Islam. Kita tidak mengatakan fulan bin fulan atau ustadz fulan bin fulan, bukan pribadi orang perorangannya. Mungkin kalau pribadi orang perorangannya itu mungkin juga melanggar syariat, namanya juga manusia. Tapi status seseorang itu menjadi ustadz yang mengajar agama Islam, maka statusnya itu yang wajib kita hormati. Demikian juga masjid. Masjid itu mungkin di dalam ketakmirannya ada orang yang nakal, misalnya mengambil uang kas misalnya, bukan orang perorangannya. Tapi sirkulasi dari sekian banyak urusan masjid, mulai dari pembangunan masjid, memakmurkan masjid, bahkan juga tasarruf atau menyampaikan atau menggunakan uang masjid untuk keperluan masjid, itu sirkulasi semacam demikian tiada lain adalah syiarun min sya'airillah. Kita wajib menjaganya dan jangan sampai hal itu tercoreng oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga ulama. Ulama itu adalah definisi seseorang yang mengerti agama Islam dan mengajarkannya kepada umat Islam. Itu definisi ulama. Maka definisi ulama itu atau status keulamanya itu termasuk juga adalah simbol-simbol Islam. Kita wajib menghormatinya. Kalau ada salah satu oknum dari ulama itu sendiri ternyata berbuat onar atau melanggar syariat, kita boleh memprotesnya atas dasar orang itu secara pribadi, bukan karena dia sebagai seorang ulama. Karena keulamaan itu sendiri tiada lain adalah min sya'airillah. Demikianlah ma'asal muslimin terkait dengan hal apa saja terkait dengan keislaman yang wajib dihormati. Kita sebagai umat Islam wajib tahu. Kenapa? Karena di dalam ayat tadi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Itulah termasuk arti takwa. Demikian juga kita wajib menjaga diri kita, jangan sampai kita terjerumus kepada penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Kalau itu yang dilakukan, na'udzubillah, bisa ya'zam, bisa berdosa atau haram hukumnya. Dan yang na'udzubillah lagi, kalau yakfur, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Mudah-mudahan ini kaidah yang semacam demikian ini yang diterangkan dari banyak kitab, termasuk hal-hal yang wajib diyakini. Ini ada dalam kitab
semacam sulamut taufik, walaupun secara global kewajiban kita berakidah dan menjaganya harus tahulah kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ja'anallahu iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.